Jadi tergantung ya teman-teman. Kalau saya kan di kosan, jadi nggak bisa berisik. Oke, kan kemudian. Saja. Aduh, sakit. Udah sakit. Mas tolong. Nggak mau saya juga mendingan. Kamu kok tidur? Dia pindah ke Sumatera Barat karena dia jatuh cinta sama gadis Minang. Lagi-lagi gadis Minang itu emang menggoda. Masa sih? Tapi kalian juga harus tahu Apa kalau tuh? di sekitar jam gadang itu kulinernya enak semua. Waduh. Nah, jadi tuh banyak kuliner. Banyak di kuliner situ. tadi Sama di- kayak di Jalan Keramat ya, Mbak. Kalau di Jakarta ada Jalan Kalau Keramat. Keramat, Ya kan? Ada Yang kuliner situ. yang di Sabang, Senen. gitu. Oh, di Sabang. Iya, Maksudnya benar. yang ini Mbak, yang Yang dekat ada Terminal Senen nasi ada. kapau tuh loh. Oh, Yang di iya. Senen, Itu di di malah daerah. saya belum pernah ke situ nanti. Oh, harus ke sono sama saya. Berarti ntar- Minta nomor WA-nya dong. Kan sama saya Oh, iya. bareng-bareng. Iya, iya. Bareng-bareng, Lanjut, iya. lanjut. Iya, Oke, Baik, baik. lanjut. Sorry. Danau Singkarak atau Singkarak, sama ya. juga Danau Maninjau. Ya. Itu ada yang namanya ikan yang cuma hidup di situ. Hah? Ikan apa Mbak? Jenis ikannya? Namanya ikan bilih. Ikan Kalau orang bilang Oh, yang suka dimasak ya kecil-kecil. sekecil. Ya kalau udah besar paling segini doang lah gitu. oke. Kalau Iya. kecil paling segini. Oh, bisa dimakan tapi itu. Emang dikonsumsi. Dan Takutnya dia ikan- ikannya itu omeganya tinggi gitu. Oke. Oke. Gitu. Dan tapi cuma bisa hidup di Danau. dua danau itu, Maninjau sama Singkarak. Sekarang. Oh, Oke. Itu. Sisanya dia nggak pernah dipindahkan ke danau lain, Nggak cuman hidup nggak hidup, gitu aja. Oke, Mbak. kita lanjut. Lanjut kemana Mbak? Jauh. Nah, Wah. yang paling disenangi anak muda lah ya, yaitu kamar pengantin. Wah. Muda. Aku pengen langsung masuk aja, Bebe. Ntar aja nanti Oh, dong. iya, gua nggak Dijelasin sabaran dulu. orang Kalau udah pengantin. Dijelasin dulu. Nah, oke, ini kamar pengantin. Kamar pengantin ini di setiap rumah adat di Sumatera Barat itu, rumah gadangnya ya, pasti ada kamar pengantin dan itu selalu ditaruh di pojok. Kenapa? Karena biar nggak berisik. Benar. Oh, Kan? gitu. Iya. Intinya seperti itu, biar nggak berisik dan punya privacy. Benar. Namanya juga pengantin baru. Oh gitu. Gitu. Iya. Nah, ini dia. Jadi tergantung ya teman-teman. Kalau saya kan di kosan, ya, jadi nggak bisa berisik. Oke. Saya juga nggak dapat kamar Boleh dilanjutin Mbak? Baik nggak? Nah, ini modelnya ya, kamar pengantinnya Di seperti pojok. inilah, di pojok ya. Iya. Oke. Oh iya. Gitu. Ada yang spesial nggak sih Mbak? Maksudnya harus ada ininya. Dihias itunya. apa gitu Oh, iya, kalau pasti. itu? Atau lokasi aja yang pojok, yang penting pojok. Iya, selain lokasi ya paling dihiasnya seperti ini aja gitu. Kalau zaman sekarang mungkin lebih bagus lagi ya. Iya, iya. Kalau ini kan mengingat zaman-zaman Siti Nurbaya. Waduh. ya kan? Iya. Bentuknya. Iya Nah, benar. Oke, nah ini nih bedanya sama yang pelaminan tadi. Jangan ya. Di sini adanya patung dan warnanya lebih gelap. Benar. Tadi saya udah bilang kan, kalau warna gelap itu identik sama kebangsaan dan kerajaan. Dan kebetulan di sini ada 3 patungnya, gitu. Nah, ini disebutnya Raja Tigo Selo. Tigo selo. Artinya 3 selonya apa tuh? Raja Tigo Selo itu kayak Oh. sila gitulah. Oh, Oke. tiga Nah. pilar. Nah, iya pilar gitu. Nah, yang pertama namanya adalah Raja Adat, Raja Alam, Raja Alam. Raja Adat, Raja Ibadat. Oke. Gitu. Waduh. Nah, Raja Alam itu dia yang mengatur seluruh pemerintahan di Sumatera Barat. Oke. Kalau Raja Ibadat, adat dulu deh Adat adat. dulu. Adat dulu. Nah, kalau Raja Adat itu yang mengatur sistem adat di Sumatera Barat. Jadi khusus tentang peradatan itu Raja Adat. Kalau Raja Ibadat dia yang mengatur sistem pendidikan, ekonomi, gitu-gitu yang Itu ibadat tuh Mbak. itu ibadat gitu. Jadi di Sumatera Barat ada 3 pimpinan yang sistemnya itu beda-beda. Cuman kalau ibadat dan adat itu harus izin Raja Alam. Oke. Jadi paling tingginya Raja Alam. Paling tinggi, semacam Tapi presiden ya. masih ada enggak? iya, Itu Udah nggak ada. udah nggak Oh, dipakai keturunannya lagi. nggak bisa itu ya? Ya, jadi paling sekarang sistemnya Wali Datua. Oke. Kalau nonton Tangkuban Kalau Perahu, Perahu Sunda. Baik orang Bandung dong. biasalah nyebrang dulu gitu Oh, iya, ya. iya. Jawa Barat, Sumatera Barat kan mirip. Bener. Nah, Cerita apa? kalau Bener. tenggelamnya kapal Van der Wijk. Iya. Nah, itu kan harus ngumpul dulu para datuk, ngobrolin dulu. Nah, itu jadi di Sumatera Barat sama. Jadi kita kan sistem Sumatera Barat itu adalah musyawarah mufakat. Jadi nggak bisa tuh kalau langsung main keputusan, harus Nggak ngobrol bisa. dulu. Ngobrol dulu. Iya. Gitu, diskusi gitu. Diskusi dulu. Dan kenapa warnanya hitam ya pasti karena yang ini tanah datar tadi kan saya bilang
daerahnya kebangsaan. Gitu. Mbak Ega, maaf nih aku mau nanya nih. Dari tadi kita keliling kan di sini tengah-tengah banyak barang-barang Etalase etalase lama. Ini emang barangnya dibuat ulang atau banyak barang-barang yang emang udah dari zaman dulu, dari museum mana dipindahkan? Ini ya dari Sumatera Barat dibawa dari Sumatera Barat dari Museum Aditya Warman pindah ke sini. Museum Aditya Warman. Iya, gitu. Pindah ke sini. Oh, gitu. Ada beberapa yang buat dibagi ke sini untuk pamerannya. Ini tapi yang kalau di sini ini nih dari suku Mentawai. Suku Mentawai. Iya, suku Mentawai, sukunya di Sumatera Barat gitu. Ini- Ada yang tahu suku Mentawai itu dia suku yang punya tato tertua di dunia. Jadi sebelum dunia ini tahu tato, suku Mentawai itu Udah duluan. bertato, iya. Duluan. Gitu. Jadi kalau dia mau ganteng gitu, dia harus tatoan. Dan kalau untuk perempuan, kalau giginya belum runcing, dia berarti belum cantik gitu. Giginya belum runcing. Iya, jadi dia meruncingkan gigi gitu loh. Itu perempuan muda atau dari muda? Dari muda untuk mempercantik diri. Kayaknya kalau kita sekarang make up, kalau pakai eyeliner jadi cantik, kalau pakai pipi merah gitu. Nah, ini ngomongin perempuan nih, Mbak. Kan Padang kan juga menganut sistem matrilineal ya. Iya, betul. Ibu banget gitu. Jadi ya, cowok tuh yang dibeli. Itu Iya. ada cerita apa sih Mbak tentang itu? Itu bisa beda sama yang lain. Unik. Nah, kalau sebenarnya Sumatera Barat itu bukan kayak wanita harus yang membeli dan lain-lain Iya. gitu. Itu nggak ada sistemnya kayak gitu. Di Sumatera Barat itu kan kalau menurut Islam itu kan pasti ibu. Jadi wanita itu yang diagungkan karena dia beranggapan wanita itu lebih adil daripada laki-laki kayak gitu. Karena kan seorang kita tuh di sini disebutnya bunduk kandung. Bunduk kandung itu dia yang menjaga tatanan di misalkan kayak saya nih, keluarga saya kan juga Minang gitu. Nah, kita tuh punya kayak harta atau warisan turun temurun gitu yang tidak boleh dijual gitu kan. Nah, itu harus ada yang megang satu orang namanya bunduk kandung. Bunduk kandung itu dia tidak menjual juga, dia menjaga gitu. Jadi kalau seorang ibu itu pasti menjaga dan pasti secara adil untuk memberi anak-anak warisan itu gitu. Sebenarnya seperti itu gitu. Dan kalau tadi untuk membeli wanita, membeli laki-laki gitu, itu sebenarnya nggak seperti membeli terus merendahkan laki-laki, tidak. Tapi lebih ke keluarga wanita ini menghargai keluarga si laki-laki yang sudah membesarkan. Maksudnya orang tuanya laki-laki kan sudah membesarkan, memberi pendidikan gitu kan. Cuman nanti pindah tanggung jawab gitu untuk menghidupkan si istri. Nah, jadi si istri ini bertanggung jawab untuk kayak yaudah saya gantiin gantiin jabatan. Pokoknya gitu dan Gantiin tanggung jawab. tugas. Tanggung jawab ya. Nah, gitu seperti itu aja sih sebenarnya, enggak yang harus Nggak yang membeli gitu. Jadi otomatis si anak laki itu udah pindah tanggung jawab aja. Berarti kalau tadi Mbak Ega nyebut Mbaknya juga orang Minang asli. Iya, betul, saya orang Minang. Tapi kalau sekarang Mbak, untuk masalah pernikahan itu masih sekeras dulu nggak sih? Harus dengan orang Minang kah atau gimana? Yang Mbak Ega lihat. Kalau ada yang masih keras, itu biasanya orang udah tahu banget di Kota Pariaman. Kota Pariaman itu masih menganut sistem adat yang tadi saya bilang yang wanita membeli. Itu masih ada di sistem daerah-daerah itu. tertentu. Iya, di daerah. Tapi masih mayoritas tuh Pariaman. Sisanya udah ngikut yang kayak agama aja atau Gitu, nasional aja. nasional aja. Tapi boleh nggak sih Mbak kalau di Batak kan nggak boleh ada marga-marga tertentu yang nggak boleh dinikahkan. Iya, betul. Kalau Padang bebas. Bagas ya? bebas. Bebas ya? Iya, nggak ada yang karena dia misalnya dia Caniago sama Caniago enggak. Nggak Itu ada. boleh-boleh aja. Boleh sah aja. Bebas aja. Iya gitu. Seru banget ya. Mbak, sebenarnya kita masih pengen lihat-lihat lagi nggak apa-apa Oh kan iya, ya? yuk kita jalan-jalan Jadi aja jalan-jalan lagi, ada apa Oke. lagi Mbak? Nah, kalau di Anjungan sini Mbak, selain ada ruangan museum ini, ada ruangan apa lagi sih Mbak? Di Anjungan ini ada di yang kawasan namanya Balerung yang mirip gedungnya sama ini, tapi kalau Balerung itu biasanya berfungsi untuk rapat atau acara. Dia ruang aula gitu. Ruang aula gitu Iya. ya? Dan bangunannya lebih rendah daripada rumah gadang. Gitu. Nah, rumah gadang ini sendiri semakin besar bangunannya, berarti semakin banyak anak perempuannya. Semakin besar rumah gadang, berarti anak perempuannya makin banyak. Atau enggak makin banyak anak perempuannya, semakin besar rumah gadangnya. Gitu Mbak aja. boleh sambil duduk nggak sih Mbak? Oh iya, boleh, Kita silakan. cerita-cerita. Iya. Ara dari mana? Tadi aku habis ketemu sama petinggi-petinggi yang dari datar tadi. Apa sih data?
Apa sih tadi? Tanah datar. Tanah datar, iya. Ada dato alam. Iya, ada alam, ada adat, ada ibadat. Iya. Ternyata aku yang ibadat. Oh ternyata gitu. Iya. Ini makanya aku mau sholat dulu. Nanti dong, nanti. gitu Oh dong. ditahan ya, sorry. Iya. Bobo kursi buat apa? Karena aku mau nanya-nanya nih ke Oh iya, Mbak udah. Ega. Iya. Ya, silakan duduk Mbak Ega. Silakan dulu. Oh iya. Karena kan saya tetua kan. Di sini. Ketua, iya benar. Apa tadi? Orang tua apa? Gae. Gae. Orang gae. Orang gae. Jadi saya di sini ingin bertanya, Hmm. keseriusan kalian berdua gimana? Dari kamu aja. Cih, Malu-malu deh. gimana? Gimana? Yang pokoknya ya jalanin aja semuanya ya. Oke. Karena kalau saya mengizinkan anak saya ini untuk Saya dibeli berapa nih? Serius. Kira-kira kursnya? Rp2 aja. Jangan dong. Oh iya Mbak Ega, ngomong beli, inget itu. Kalau di Batak kan ada, kalau dia udah S1 ini. Iya, pendidikan tahu- semakin Bugis, tinggi. Bugis. Nah, Padang gimana? Nah kalau Padang tuh nggak ada. Nggak ada kayak gitu. juga. Nggak ada. Jadi benar-benar kerelaan dan diskusi aja udah? Iya betul. Iya, iya. Oh gitu. Tapi Mbak Ega udah menikah? Maaf. Belum. Oh belum. Iya. Mau beli mana? Mau beli apa? Mau beli apa? Waduh. Berarti nanti akan ada Iya. itu ya. Rencananya akan memakai adat apa enggak? Rencana pasti karena saya perempuan dan satu-satunya juga Nah, gitu dan berarti- juga orang Minang itu udah pasti adatnya. ada adatnya. Bahkan kalau disebutnya adalah pesta 7 hari 7 malam. Benar, Gitu. itu dia. Temen aku ngerayain. Siapa? Tapi di Pandeglang, di Banten. Kok Cuman Pandeglang? keturunan itu juga. Padang juga. Kalau Padang. 7 malam pestanya bener. Nah tadi kalian kalau ingat Mbak Ega ngomongnya kan aku orang Minang. Bedanya apa Mbak sama orang Minang Padang? sama Padang. Kalau Itu orang beda loh. Iya, biasanya kan orang ada orang Padang tapi nggak mau bilang enggak gue orang Minang, mau Nah, orang itu. Padang kayak gitu. Itu apa? Nah, kalau orang Minang udah pasti orang Padang. Oke. Orang Padang belum tentu orang Minang. Kayak gini, emasnya. Iya. Emasnya misalnya dari Jawa, Dari Jawa. tapi pindah ke Padang Iya. gitu. Belum tentu kan Mas orang Minang. Iya. Orang Jawa saya. Orang Jawa, tapi kan belum tentu orang Minang. Orang Minang itu pure dia, orang yang emang garis keturunan Cocok ya. Minang. Dari situ, lahir di situ, gede di situ. Gitu. Iya. Kalau Padang mungkin ada rantau-rantaunya misalnya gitu. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong soal rantau. Cakep. Cakep. Kenapa? Kan saya banyak teman. Saya sama dia kan main band, Pak, main musik. Itu banyak banget musisi-musisi Padang yang sukses di Jakarta. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh emang di sana tuh di keluarga emang disuruh sana kalian Rantaulah kalian. ngerantaulah kalian sampai sukses gitu misalnya, atau gimana? Emang ada ininya? Pendidikan dari kecil kah atau influence dari orang tua atau om tante gitu? Nah, ya orang Sumatera Barat itu identiknya dengan merantau. Iya. Ya kan? Itu karena dari zaman dulu nenek moyang itu emang hidupnya itu merantau. Salah satu filosofi rumah gadang pun itu sebenarnya bentuknya seperti kapal. Loh, Gitu. iya. Maksudnya Itu. Jadi nenek moyang kita tuh emang dari dulu hidupnya tuh di atas kapal. Oke. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Nah, orang Sumatera Barat kalau dia belum yang namanya rantau, dia belum sukses. Harga dirinya seseorang Minang gitu ya. Itu dengan merantau gitu. Oh, itu Gitu. dia. Sama seperti Malin Kundang kan. Iya. Gitu. betul, Dia harus Pak. memilih merantau untuk dia sukses. Tapi pas sudah sukses sombong ya. Kan Mbak Ega bahas Malin Kundang lagi. Waktu itu kan kita bahas. Benar. Malin Kundang orang mana Mbak? Malin Kundang asli orang Minang gitu. Tapi ceritanya kan di Bandung. Itu sang Itu Korea. Sang Korea. Ini sama nih, ngulang nih bercandanya. Iya. Maaf Mbak, tadi sahurnya cuma pakai nasi sama telur Oh iya, dadar. jam-jam udah mau buka puasa. Sang Kuryang itu Baiknya kita kan cari juga takjil, ini. kita cari takjil. Ntar dulu. Oh, iya deh. Kenapa Korea Mbak? Maaf ya Mbak. Enggak, Sang Kuryang itu kan juga apa namanya mirip-mirip kayak Malin Kundang. Enggak sih ya, karena kan dia Dia suka sama ibunya. ibunya ya. Tapi ngerantaunya sama bener. Karena udah gak ketemu ibunya, pas balik suka sama ibunya. Iya. Ya namanya Ridwan bapak warganya Ridwan Kamil ya. Iya, aduh. Bapak Ridwan Kamil. Keren nih, baik Jadi- politik. Kacau juga, Ngeri, kacau juga nih, bahaya juga mulutnya nih mbaknya. Rantau udah. Tentu politik. Rantau udah. Rantau udah. Terus Udah tadi terjawab sudah. ada yang ngomong juga nanya apa tadi ya? Gua udah lupa. Ini apa ya? Udah kayaknya ya. Ada lagi yang mungkin Masih dari ada. teman-teman penonton nih. Makanan mungkin ya. Makanan Sumatera Barat benar. itu kan maksudnya belum lengkap kalau nggak ngomongin makanan. Betul. Betul. Benar. Nggak lengkap banget ngomongin Iya, kuliner. betul. Nah, kalau kita udah tahu dong di Sumatera Barat itu yang paling identik itu apa sih? Rendang. Croissant.
Croissant kan dari Perancis. Maaf. Susah emang lidah ya. Udah mulai Rendang. Nah itu rendang tuh kenapa bisa awet banget tanpa pengawet? Selain pasti bumbunya itu adalah bumbu yang bagus kualitasnya gitu dan nggak ada Alami. campur-campur pengawet. Iya, kan, benar. Gitu. Nah udah gitu dimasaknya itu sampai benar-benar kering. Ya. Gitu. Lama ya? Lama banget. Itu bisa berapa lama tuh? Bisa 2 hari 3 hari. itu nggak selama itu juga Oh, nggak sih. selama. Kompor Kalau zaman itu dulu kayaknya gosong sih. Gosong iya bener, lebih sorry. gosong. Iya. Kering Berapa jam gitu ya? Ya bisa 5 sampai 8 jam. Oke. Gitu. Tapi emang itu kalau masak besar gitu. Dan itu tuh emang awet dia itu karena terus-terusan dimasak itu loh. Jadi santan kalau terus-terusan dimasak pasti Nah, awet. itu emang katanya salah satu kewajiban perempuan Padang ya Mbak ya, harus bisa masak, Iya, harus bisa jahit, pokoknya apa ya, Pekerjaan-pekerjaan khas yang perempuan bisa. Kalau orang Minang, perempuan ya. terutama apa? Perempuan. Perempuan, Gadiah Gadiah Minang. Minang. Gadiah. Ih, aku lagi belajar. Bercanda secolok. Enggak, saya beneran Gadiah Minang. Iya, Gadiah Minang. Nah, kalau orang Gadiah Minang ini dia kalau misalnya dia nggak pintar mencuci, dia nggak pintar menjahit atau apa, Masak. ya nggak apa-apa. Tapi dia harus satu, masak. Kalau orang Minang itu harus wajib banget dia pintar masak. Gitu. Jadi semua wanita Minang kalau nggak bisa masak, wah itu Itu Masalah bisa besar. masalah besar gitu. Kalau boleh tahu, apalah yang Mbak Ega bisa, Bisa masak ya? Yang jagoan? Dari yang nggak bisa sampai yang bisa, saya bisa semua. Kacau. Andalan apa Mbak? Aku paling ini nih. Kerupuk kulit ya? Bukan. Sulit sorry. gitu ya. Saya dendeng jago, Brand dendeng itu. batoko tuh kan. Ih, terkenal banget itu. Dendeng batoko. Dendeng batoko kalau kalian makan di Nah, rumah makanan juga katanya ada yang budaya kayak orang Sundaan juga makan rame-rame ratusan. Ya. Nah, Di tengah itu apa? Nah, namanya ya tadi? itu disebutnya kalau makan bersama itu disebutnya makan bajambah. Bajamba. Itu makanan untuk kebersamaan dan biasanya kan kalau zaman dulu itu hasil panen Ya. itu merayakannya dengan Makan bersama. makan bersama. Makan bersama. Atau gimana, nah itu seperti itu. Apa tadi? Bajamba. Bajambah. Bajamba. Kalau di Sunda bancakan. Oh iya, Pakai daun Bang. pisang, pakai daun pisang. Mbak juga Oh, ya. iya. Bener. Mbak juga. Iya kan depannya Mbak. Iya, bener. Betul ya. Ini apa? Ciluk Ciluk Mbak. Mbak. Biarin aja. Keren juga nih Ini orang. saya sihir deh ya. Ini tongkat bukan sembarang tongkat. nih, Bukan saudara. salah tongkat ya. Saya jadiin kode. Iya. Serius banget. Sama makanan Mbak, apakah kan kalau aku belakangan nih karena lagi kulineran nih, ngelihat masakan khas daerah itu tergantung dengan apa yang ada di daerah itu. Nah, Padang, apakah memang sebanyak itu rempah-rempahnya, Iya. pedesnya, apa sih cabai-cabean? Emang terkenal dengan itukah di daerah Padang, Nah, Minang? saya juga lupa ngasih tahu. Kalau mas-mas saya udah pernah ke Sumatera Barat belum? Sekali. Udah nyobain makanannya belum? Cuman Restoran apa pas tempat makan Lamun Ombak pernah ingat banget. Iya sama. Lamun Ombak itu Lamun emang Ombak. paling terkenal. Tapi kalau di Sumatera Barat, wartegnya aja misalnya kalau di Jakarta ini warteg. Iya. gitu. Ya. Di Sumatera Barat tuh nggak ada rumah makan Padang tuh nggak ada. Nggak ada. Oh, Nggak ada, itu cuma fix lamunan tuh. ombak gitu-gitu. Itu karena besar ya. Iya. Cuman kalau di Sumatera Barat itu dari yang kayak model warteg kecilnya itu sampai yang besar terkenal, itu makanannya kalau nggak enak ya enak banget. Aduh. Gitu, nggak ada yang nggak enak nih, nggak enak, nggak ada. Adanya cuma enak atau nggak enak karena emang rempah-rempah mereka itu menjual rempah-rempahnya gitu. Kalau kita tuh kalau nggak ada santan tuh kayak kurang gitu. Kayak kurang gitu. Kayak Kurang gitu. Iya Dan nggak sih, Mbak? pedesnya pun ya kan ada kayak cabai hijau. Bener. Merah juga Ya, ada. merah ada. Kalau makan di rumah makan Padang, kalau nggak ada sambal hijaunya pasti Kurang. pasti minta gitu kan. Iya. Nah kayak gitu. Jadi Kalau aku tuh sukanya kerupuk kulit disiram sama kuah. oh iya itu, istilahnya iya apa? itu emang kerupuk kuah gitu. Wah, itu enak banget. Itu iya. Dan kalau yang ada sambal-sambal yang ada jengkolnya, ada petenya, ada terinya, ada kentangnya, pokoknya semua ditumpuk di dalam satu piring. Itu namanya sambal burua. Buruk. Burua. Buruk ya. Buruk. Buruk rupa. Iya, karena kan Iya. dia campur-campur. Oh, Jakarta jangan keluar. Iya, tadi kan. Bukan. Maaf. Tegal. Iya. Iya. Iya, tadi kalau semuanya nyambung buruk. Bukan, burua. Buruk. Ya, Seperti betul. kamu itu. Ah. Burua rupamu. Iya, karena semuanya aku campuran ada. Keren. Kacau. Bisa ngelem. Nah, Mbak, itu kan masakan. Kemudian, Saja. aduh, sakit. Mbak sakit. Nah,
Mas tolong. Nggak mau saya juga mendingan ini sakit. Udah usah. Jadi kita ngomongin Berani sama udah tua ya. ya maaf Dato. Ya, Iya. lanjut. Jadi ngomongin Bulurua terus kan gini. karena tadi kan asalnya rempah-rempahnya banyak. Dan aku pernah dengar cerita apa karena itu juga makanya sampai kerajaan Majapahit aja dulu pengen menguasai Padang, Mbak. Nah, itu kan tadi juga Mbaknya bilang ada Aditya Warman. Itu kan salah satu raja pertama ya, Mbak. Benar ya? Itu cerita gimana, Mbak? Boleh sedikit. Jadi, Waktu zaman Majapahit. oke. Jadi, udah tahu kan Aditya Warman itu siapa? Jelasin lagi. Nah, oke. Jadi Aditya Warman itu adalah anak dari Majapahit. Gitu. Raja Majapahit. Iya, dia pindah ke Sumatera Barat karena dia jatuh cinta sama gadis Minang. Lagi-lagi gadis Minang itu emang menggoda. Masa sih? Maaf, Mbak. Maaf. Sorry. Nah, gitu. Jadi dia jatuh cinta. Aditya Warman itu jatuh cinta pada gadis Minang. Lalu dia menguasai mau mengambil alih lah Sumatera Barat. Maksudnya karena mungkin dia anak Raja Majapahit gitu kan. Orang lain lah istilahnya gitu. Tahu. Nah, Aditya Warman itu diterima, cuman kan karena bapaknya ini, si Majapahitnya ini, Raja Majapahit, itu kayak pengen merebutkan, dia dari dulu kan emang mau Memperluas Nusantara. Nusantara. Kan? Belum ada Indonesia. Belum. Nah, adanya Nusantara. Nah, dia mau merebut Sumatera Barat. Ya. Gitu. Nah, tapi Aditya Warman ini nggak perang Gimana? pisau, pedang perang itu nggak. Bukan. Dia itu mengadu kerbau. Ini dia. Nah, Ini dia. gitu. Nyambung sama yang namanya Minangkabau gitu. Dia mengadu kerbau. Jadi dulu Majapahit ini karena dia itu emang kerajaan kaya raya gitulah, sultannya Nusantara gitu. Dulu ya. Nah, itu dia memiliki kerbau yang paling besar. Yo. Gitu. Dia jadi memiliki seekor kerbau yang paling besar dan orang Minang itu tidak kehabisan akal dong. Iya. Kalau kita menggunakan kerbau yang sedang-sedang atau biasa saja pasti kalah. Gitu. Jadi orang Sumatera Barat itu menggunakan anak kerbau yang kecil. kelaparan. Aduh, Sudah anak kerbau kelaparan. Gitu. Nah, karena orang Sumatera Barat itu tadi saya bilang banyak akal gitu kan, cerdas gitu. Jadi di tanduknya anak kerbau itu dikasih pisau. Pisau kecil yang emang gak kelihatan gitu. Nah, karena ini anaknya kelaparan, anak kerbau itu kelaparan. Ketika mau mengadu nih, udah hari haknya mau mengadu, ngelihat kerbau besar dari Majapahit ini kan seperti induk. Iya, Bona pengen Nyusu. nyamperin Iya, ya. pengen nyusu gitu. Iya benar, Iya benar. betul. Iya gitu, jadi kayak aduh pengen nyusu gitu kan. Buku gitu kan, ya. Dia nggak peduli mau perang apa-apa, dia maunya lari ke Ke kolong bawah. karena mau nyusu. Jadi Cerut. beset, iya, nusuk. Gimana? Cerut. Juga kan bisa. Ya udah, maaf. Nah, Iya, Nah, itu akhirnya makin lama mungkin darahnya keluar, Iya. ya kan, makin lama terbeset-beset banyak kan, tumbang gitu. Nah, menanglah anak kerbau ini, jadi itulah istilah Minangkabau. Kerbau menang, jadilah sebagai ikon rumah gadang atapnya. Namanya disebutnya Begonjong. Gonjong. Begonjong. Jadi ciri khas Ciri rumah-rumah khas di sana. rumah adat. Makanya kalau Soekarno bilang kan, berpikirlah seperti orang Minang. Nah, Karena dia cerdas. iya benar. Orang Minang itu mungkin jago dalam strategi, Benar. ya. Orang Jawa itu pintar dalam fisik, bagus dalam fisik, Iya. itu kuat, pekerja keras. Dan orang Batak itu adalah tegas. Iya, tegas. Soalnya- Pintar berkomunikasi. Iya, katanya gitu. betul gitu. Keren. Keren banget Gitu nih. sih. Total iya. Jadi aku sih nangkapnya Dit. Iya. Aku sebelum nanya aku nih. Nah, Aku nangkapnya tuh Minangkabau. iya. Minang, pemenang. Berarti orang Minang emang adalah pemenang-pemenang. Iya. Makanya tiap dia ngerantau kan, dia selalu punya Goalsnya posisi di situ. Punya posisi Iya kan? di situ. Kalau menurut kamu gimana? Iya, menurut aku sih memang dasarnya dan dari DNA aja kan. Jadi kita tadi cerita Mbak, ada teman kita juga profesor DNA. Emang dari DNA-nya orang siapa aja tadi? Orang Cina, Padang, dan Madura itu emang DNA Karena laut laut dan adventurer lah gitu. Gitu emang. senang berpetualang. Udah dari DNA, udah gitu didukung dengan kebiasaan-kebiasaan dari rumahnya di Padang dan kebiasaan ketika zaman sekarang pun masih ada, yaitu untuk merantau. Betul. Jadi itu kerawat terus sampai sekarang, sampai akhirnya jadi orang Padang orang Minang yang kuat sih, tahan banting ya Mbak. Itu masuk Mbak Baega Ega ini ini. ya, kuat sekali. Baega kapan di Jakarta Mbak? Saya dari tahun 2000. Oh gitu. Sebelumnya di
5 tahun saya di Padang. Oh di tinggal. Padang gitu. Pindah. Pindah gitu. Merantau, jadi saya merantau juga sebenarnya. Merantau juga Mbak Ega. Jadi perlu kita pelajari dan kita dapat dari budaya Minang juga orangnya tak gentar ya, wanita gentar, gigih, dan dari rumah adatnya aja melambangkan tadi kan seperti kapal ya. Kapal. Jadi ya, dan ini juga kadang kalau mau ditarik ke filosofi Islam juga ya, kacau. Bahwa hidup ya sementara, jadi ya kapal kan bisa kemana aja. Jadi jangan terlalu nyaman di zona nyaman kamu, kacau banget. Betul. Iya Mbak, Oh iya. kalau udah mulai, udah tadi. Kesimpulan lagi tadi. Oke, kita kesimpulin lagi. Oh iya benar, kan kita kan datang dari Taman Mini kan. Gimana Dit lo? Iya, akhirnya gue jadi mematapkan lo orang hati, bekas. Gimana? mematapkan hati bahwa jadi Mbak aku belum cerita nih Mbak. Boleh kesana dulu nggak? Aku mau cerita. Oke. Nggak usah. Kamu nurut aja lah. Jadi tuh aku ayah ibuku tuh bapak Batak, Mbak, ibu Padang. Sedangkan aku lahir di Jakarta, gede di Bekasi. Jadi menurut kedua ini aja kan aku rebutan nih gitu. Mau Padang, mau Batak, mau Min. Tapi itu yang membuat aku sekarang lagi galau masalah merantau apa enggak ya. Yang sekarang aku lagi galau tadi di awal cerita adalah aku galau mau keluar dari rumah mertua apa enggak gitu. Dengan adanya cerita ini aku jadi mantap sekali nih Mbak untuk berani merantau dan keluar untuk menghadapi. Kamu kok tidur? Kamu Udah bosenin ya? Ya, aku nunggu kamu aja. Iya, pokoknya itu jadi mantap setelah mempelajari filosofi Padang ini dan orang Minang gitu Mbak. Kenapa Mbaknya kok pengen ketawa? Jadi walaupun kamu orang Bekasi, Iya. kamu tetap harus punya jiwa. Jiwa, merantau kan. Seperti orang Padang. Iya. Karena di darahku ada darah Minang bro. Benar. Kamu harus jadi pemenang Iya, dan kamu harus banyak akal. Oke? iya. Siap. Sorry. Berani lo, berani. Lu beneran ini. Kok buka? Oke, teman-teman terima kasih. Terima kasih. Yang udah nonton. Terima kasih Mbak Ega. Mbak Ega, Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu teman-teman buat. Iya. Yeay. Masih banyak nih buat teman-teman, ini enak banget kalau mau main ke sini silakan. Anjungan Sumatera Barat. Langsung. Ini juga bisa disewa ya Mbak ya. Betul. Bisa banyak Foto banget. bareng sepuasnya. Foto bareng semuanya mau di mana Cari juga. jodoh juga bisa. Yang belum memiliki jodoh orang Minang, silahkan ke sini. Iya juga Emang ya. ada di mana? Di sini pasti Mbak banyak. Mbak ada database-nya emang ada orang. Lo kenapa emang kamu? Kan ada data buku tamu. Betul. Cuman kan rata-rata uwa-uwa. Ada yang mau. ada yang muda, benar. Kamu sekali lagi bercanda saya tusuk nih. Iya, maaf. Menikahlah dengan orang Minang. Kalau kalian mau kenyang, Bener. Kan? Makanannya karena pada bisa masak udah kalian dijamin. masak gitu. Nah, udahlah bro kalau gitu. Tapi Mbak bisa masak. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang udah nonton ya. Iya. Pokoknya Jangan lupa nonton lagi. Like, komen, subscribe. Nanti kalau ada yang pengen kenal, Instagramnya Mbak Ega nanti kita tulis. nanti langsung tulis aja di komen nanti kita. Ada di bawah sini. Iya, tapi kamu harus Minang ya. Kamu harus Padang juga. Enggak lah kalau sekarang jadi abang-abangan lo ya. Kacau, Bro. Kalau yang datuk gue ya. Datuk alam. Oh iya, Datuk adat. Oh gitu loh. Yoi, Jadi datuk ya. yoi. Bunda kandung. Wah, Aduh. aduh, udah Mbak. Daripada kita makin nyaman dan kita nggak mau pulang dari sini, sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.